Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 terdiri dari bahasa Indonesia dan Jepang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Siap untuk menerima materi hari ini? Jika sudah siap, perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia itu mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bacalah dialog berikut dengan seksama. Dayu, wah sedapnya sarapanku hari ini. Edo, sarapan apa kamu pagi ini Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu, ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Siti, aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Dayu, betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Siti, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Edo, aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Dayu, wah kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, organik itu adalah beras yang ditanam tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh, tidak mengandung pestisida. Itu adalah beras organik atau tanaman organik. Ternyata makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang menggambarkan dan menjelaskan tentang makanan sehat. Apa yang dimaksud dengan iklan? Nah, apa itu anak-anak ya iklan? Ini iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat. Itu adalah yang dimaksud dengan iklan. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar dan kalimat yang menarik sesuai dengan isi iklan, sehingga orang tertarik untuk melihat dan membacanya. Nah, sekarang perhatikan contoh iklan berikut ini. Nah, ini anak-anak ada 3 gambar iklan. Di sini nomor 1, di sini makanan sehat dan bergizi. Misalnya ya.
Kemudian ada lagi tulisan di sini, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nomor 2, di sini ada tulisan juga, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, ini kalimatnya menarik ya. Yang berikutnya nomor 3, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Ini sungguh menarik kalimatnya ini untuk memikat pembaca supaya mengkonsumsi sayur dan buah segar. Nah, anak-anak sekarang perhatikan kalimat-kalimat yang umumnya digunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Iklan itu anak-anak disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Itu yang disebut dengan kata kunci dalam sebuah iklan. Berikutnya, anak-anak perhatikan contoh iklan berikut ini. Nah, tadi ada gambar yang sudah ditampilkan, sekarang Pak Agung yang memilih nomor 3. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dan rasa yang dahsyat. Nah, di sini kata kunci dari iklan di atas adalah konsumsi sayur dan buah segar. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk mencintai jantungnya dengan mengkonsumsi sayur dan buah segar. Bagaimana? Sudah jelas ya penjelasan Pak Agung? Nah, di sini tugas kalian adalah menjawab peta pikiran di samping ini dengan benar berdasarkan gambar iklan berikut. Nah, Pak Agung pilih yang nomor 2. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan makanan sehat akan membuat otak kita menjadi lebih cerdas. Nah, di sini ada kata kunci. Nah, di sini perhatikan anak-anak peta pikirannya. Ini kalian tugasnya adalah untuk melengkapi peta pikiran yang ada di tampilan berikut ini. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat itu anak-anak adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, selain sapi juga ada hewan lain yang bisa menghasilkan susu, banyak ya. Tapi kita akan membahas tentang sapi di sini. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Kira-kira ada yang tahu enggak anak-anak? Anak-anak perhatikan, sapi itu makan tanaman, ya, termasuk hewan pemakan tumbuhan. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Biasanya sapi itu mengkonsumsi rumput. Bagaimana aku mencernanya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Pak Agung berikut. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan Pak Agung berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali atau dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Dan masih banyak yang lain juga ya, tapi itu aja yang bisa Pak Agung sebutkan. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, anak-anak perhatikan gambar pencernaan sapi berikut. Yang pertama, di sini ada mulut, ya. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Nah, di sini ya gigi fungsinya yaitu gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan.
dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Sedangkan saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang berikutnya ada esofagus. Nah, di sini anak-anak merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung atau yang disebut dengan tenggorokan. Berikutnya ada rumen. Nah, rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Yang keempat di sini ada retikulum. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk omasum. Berikutnya ada omasum. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Berikutnya ada ovomasum. Ovomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian usus. Nah, di usus sapi dewasa ini anak-anak ini bisa mencapai 40 meter panjangnya. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Yang terakhir di sini ada anus. Anus itu adalah tempat keluarnya feses atau kotoran sapi. Sudah jelas ya, itu tadi adalah gambar dari proses pencernaan untuk hewan atau sapi ya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini alur pencernaan pada hewan ruminansia. Kita contohkan ya, di sini ada mulut, kemudian setelah dari mulut dicerna menuju esofagus. Kemudian setelah dari esofagus masuk ke rumen atau perut besar. Dan kemudian kembali ke mulut lagi untuk dikunyah, namanya memamah. Setelah makanan yang dikunyah tadi sudah halus melalui esofagus, rumen, perut besar, maka selanjutnya akan masuk ke retikulum atau perut jala. Setelah masuk ke perut jala ada omasum, yaitu perut kita. Kemudian masuk lagi ke ovomasum atau yang disebut dengan perut sebenarnya, yaitu perut masam. Nah, setelah sampai pada perut masam, karena terjadi fermentasi, nah kemudian diserap sari-sari makanannya di dalam usus. Nah, di dalam usus ini terjadi fermentasi anak-anak. Nah, setelah dari proses tersebut, kemudian yang terakhir dikeluarkan sisa-sisa kotoran atau fesesnya melalui anus. Itu tadi adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Sudah jelas ya? Nah, demikian materi kelas 5 tematika subtema 1 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum